Shalom Tin, seneng banget nih bisa ketemu lagi sama kalian. Perkenalkan, nama gue Nick Karel dan kali ini gue bakal ngebawain sedikit sharing yang berjudul Watch Out. Nah, pernah gak sih kita tuh ketemu ya sama seseorang yang kelihatannya tuh, wah dia udah keren banget nih. Karena di dalam gereja tuh dia udah ikut pelayanan, ikut persekutuan, dan juga aktif. Tapi setelah keluar dari gereja tersebut, orang itu balik lagi ke kehidupannya yang lama dan balik lagi ke sifatnya yang lama, berubah 180 derajat. Contohnya, sombong, merasa diri paling benar, dan gak mau terima kritikan dan sebagainya. Nah, contoh sederhana tadi tuh bisa menyadarkan kita gitu. Terkadang masih banyak anak muda yang merasa dirinya tuh udah melakukan hal yang benar, atau merasa dirinya udah melakukan kehendak Tuhan nih. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin tuh Tuhan gak suka, dan itu bisa jadi batu sandungan juga untuk kita. So, dari ilustrasi tadi di atas, kita mau belajar nih dari satu perikop di dalam Markus 8 ayat 14 sampai 21. Nah, di sini tuh Tuhan lagi ngingetin nih murid-muridnya tentang ragi orang Farisi dan juga ragi Herodes setelah dia melakukan mujizat memberi makan 4.000 orang. Nah, di sini tuh ada 3 macam ya, ragi, orang Farisi, dan juga Herodes. Nah, kita bedah satu-satu nih. Ragi itu melambangkan pencemaran dunia, dosa dunia nih. Kenapa? Karena 7 hari setelah Paskah ada yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, di mana orang-orang pada saat itu ngebuang raginya mereka. Kemudian ada orang Farisi. Nah, orang Farisi ini merupakan sikap-sikap yang Tuhan gak suka, khususnya kemunafikan dan kepura-puraan nih. Kenapa sih kok bisa disambungin ke orang Farisi? Karena kalau kita ingat lagi, orang Farisi itu dia merasa dirinya paling benar dan juga tidak mengindahkan apa kata Tuhan nih. Nah, yang terakhir ada Herodes. Herodes ini tuh melambangkan sifat yang Tuhan tuh gak suka juga, khususnya ambisi duniawi, nafsu duniawi, serta kesombongan. Nah, kenapa bisa disangkutin nih sama Herodes? Karena kalau kita flashback lagi ke zaman Tuhan lahir, waktu Tuhan lahir tuh Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun. Karena dia tuh ketakutan tahtanya bakal direbut nih sama raja yang baru, yaitu Raja Segala Raja, Tuhan Yesus kita. Nah, setelah kita udah tahu nih ragi itu apa, orang Farisi itu apa, dan Herodes itu siapa, kita juga harus balik lagi nih, kita pikirin kenapa Tuhan ngingetin kita soal ragi-ragi tersebut. Nah, kalau kita baca di Markus 8 ayat 15, di sini dibilang, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, di ayat ini aja udah ada kata-kata memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah. So, dari sini kita bisa tahu kalau Tuhan tuh pengen supaya kita menjauhkan diri kita dari sikap duniawi tersebut yang Tuhan tuh gak suka, dan dia pengen supaya kita bisa lebih dekat sama dia sehingga kehidupan kita tuh bisa benar-benar melakukan kehendaknya. Tapi sayangnya nih, respon yang kita lakukan tuh terkadang juga salah, sama kayak murid-muridnya Yesus di ayat 16. Kalau kita baca di ayat 16 itu dibilang, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Nah, ragi di sini itu ditangkap sama murid-muridnya Yesus, itu tuh ngegambarin soal roti. Padahal ragi yang Tuhan maksud itu ragi yang tadi udah gue jelasin. So, di sini udah ada kesalahpahaman dan maksud Tuhan tuh akhirnya nggak sampai nih ke murid-muridnya. Nah, setelah kita udah tahu nih maksud Tuhan tuh apa, yang kenapa Tuhan pengen ngikutin kita soal ragi-ragi tersebut, kita bisa belajar nih cara apa yang bisa kita lakukan untuk melepaskan ragi-ragi tersebut dalam kehidupan kita. Yang pertama ada cari Tuhan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, sama nih kayak kita. Kalau kita gak kenal sama Tuhan, kita bisa gak sayang nih sama Tuhan. Dalam artian kita tuh bisa gak tahu apa yang Tuhan pengenin dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lost nih dari tracknya Tuhan. So, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih kenal sama Tuhan? Yang pertama bisa baca Alkitab, mendengarkan firman, dan juga berdoa nih. Kenapa? Karena ketika kita baca Alkitab dan mendengarkan firman, itu tuh waktunya Tuhan yang berbicara sama kita. Ketika kita berdoa, itu kebalikannya, kita yang berbicara sama Tuhan. Sehingga komunikasi itu tuh bisa terjalin dan hubungan kita bisa lebih intim lagi sama Tuhan. Nah, yang kedua, ada cari komunitas yang tepat nih teman-teman. Ada pepatah juga bilang, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik nih. Nah, contohnya ketika gue ada di dalam circle tukang nyontek, ketika awalnya yang gue tuh gak biasa untuk nyontek, tapi setelah bergaul sama mereka, lama-lama gue terbiasa untuk mencontek, dan contek itu menurut gue adalah hal yang biasa nih. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau ragi-ragi sederhana itu bakal terus ada kalau kita ada di dalam circle yang salah. Karena lingkungan kita juga sangat berperan cukup besar nih untuk sifat kita atau sikapnya kita.
So, gue harap kita bisa punya komunitas yang tepat, dan ketika semua orangnya sevisi dan semisi sama Tuhan, pasti ragi-ragi tersebut bisa terkikis. Nah, so dari 2 poin di atas, sama-sama kita refleksiin lagi, apakah ragi-ragi itu masih ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita udah menjadi anak Tuhan yang benar-benar melakukan kehendak-Nya dengan baik? Yuk sama-sama kita renungkan ini dan kita perbaiki diri kita. Nggak lupa juga untuk minta tolong sama Tuhan supaya Dia bisa bantu kita untuk memperbaikinya. Dan pada akhirnya hidup kita juga bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. So, sekian renungan dari gue dan God bless you, teens.